Podcast Pemuda Lajang. Halo guys, kita dari PPL Production. Yoi. Kali ini malam mingguan kita ada di Zoom Hotel Mula Warman Samarinda. Kasih tahu ada event apa ini, Mareja? Malam ini mau ada kontes cupang. Kamu pernah di Jepang? Pernah di dada. Beda. Oh, beda. ikannya. Bagaimana keseruannya? Langsung aja kita naik ke atas di Orion Skybar lantai 7. Yo! Check it out. PPL Mania tepat di malam minggu 5 Desember kemarin, tim PPL Production menyambangi event kontes cupang yang berada di lantai 7 Orion Sky Bar Zoom Hotel Mula Warman loh. Cupangnya cantik-cantik nih kayak Naldi. Gimana keseruan eventnya? Yuk kita tanya-tanya sama yang punya acara. Lanjut. Oke, PPL Mania, saat sekarang aku bersama salah satu panitia yang nggak mau disebut ketua panitia ya. Dengan Bang siapa, Bang? Saya Toba. Oke, sekarang kita lagi ada di event kompetisi Jepang lah kalau aku bilang ya. Iya. Sebenarnya nama acaranya apa sih ini? Ini namanya vote beta yang pertama. Insya Allah bakalan ada yang 1, 2, dan 3-nya. Di atas itu ada tulisannya Komisi Pemilihan Cupang. Pemilihan Jepang. Nggak mau kalah sama komisi pemilihan umum yang bakal yang lagi ya. Makanya mumpung lagi mau hot ke sana, kita bikin panas duluan. Nah, saat sekarang kita kan berada di Zoom Hotel Mula Warman, tepatnya di lantai 7 Orion Sky Bar. Acaranya itu diadain di sini. Benar. Nah, tujuannya diadain acaranya apa? Memperkenalkan ke teman-teman yang baru datang, kan sering ngumpul-ngumpul di sini nih. Oke. Kita memperkenalkan ikan cupang yang bukan variannya cuman itu aja. Seperti itu. Memperkenalkan yang pasti itu pertama memperkenalkan lagi. Biar banyak peminatnya lagi dan silaturahmi kita makin luas. Begitu aja. Ini peserta yang ikutan dari Samarinda aja kah atau dari luar Samarinda, Balikpapan, Tenggarong. Totalnya berapa peserta? 45. Oke. Yes. Ini sudah dites nyanyi semua. Oh, bukan idol ya, bukan ya? Audisi. Nah, yang aku tahu masa kecil itu cupang itu cuma warna biru, merah gitu doang. Nah, ini untuk sekarang di tahun 2020 ini jadi booming lagi kayak batu akik tuh. Sebetulnya bukan 2020. Oh, bukan. Ya, kalau warna itu awam nih. Iya. Orang awam. Saya so tahu ya, enggak apa-apa ya. Memang harus kayak gitu. 2020 ini udah lama sih sebetulnya. Di tahun pertama masuk warna itu berapa Bang? 2000 sekitar 2014-an ya Bang ya? Enggak. Awal 2000. Oke. Ya sekitaran awal 2000 itu udah masuk warna, cuman masih standar klasik-klasik gitu. Iya. Makin di breed, makin di aduk-aduk sama breeder-breeder handal Samarinda juga gitu, jadinya variannya lebih nambah lagi. Iya. Seperti yang kita lihat tadi tuh, aku ada ngeliat yang kayak albino ada. Iya benar. Itu jenis-jenisnya ya. Mau disebutin? Boleh dong jenisnya dong. Selesainya tanggal berapa kita kalau disebutin? Biar kita tuh nggak jadi sok tahu gitu loh. Siap. Apalagi aku kan yang biasanya nyupang. Iya. Maksudnya nyari ikan nyupang gitu. Iya. Jadi siapa Bang? Kalau yang albino tadi Tanco namanya. Tanco. Ya, oke. Tanco, cuman Tanco ini harus ada warnanya satu. Kalau albino banget ada Selo namanya. Multicolor, Black Series, warna solid ada juga, tetap masih ada Blue Rim yang lagi hot sama artis-artis itu Blue Rim sih. Oke, siap. Nanti dari peserta-peserta yang ikutan ntar malam ini bakal dijuriin langsung dan dapat menang ya? Iya, jadi jurinya banyak. Jurinya pengunjung. Bukan pakai 1, 2, 3 juri, enggak ada. Pengunjung. Langsung, jadi kalau mau nyogok juri miskin. Waduh. Jadi kalau mau nyogok, sogok para pengunjung makan makanan yang ada. Oke Bang, terakhir harapannya untuk komunitas cupang sendiri dan juga untuk budidaya cupang yang ada di Samarinda. Harapannya sih biar lebih dikenal, lebih luas lagi. Terus semakin solid. Yang pasti sih semakin solid biar kita komunikasinya enak. Yes. Ya. Oke, kalau pengen ikutan komunitas ini gimana caranya? Komunitasnya biasanya sih kita mainnya di Instagram. Instagram. Iya.
Aduh, saya promo Instagram. Boleh ya. Instagram. Boleh ya? Boleh. Maaf ya. Boleh dong. Toba Beta Samarinda. Oke. Ya. Sekali lagi, double beta. Toba Beta Samarinda. Ya, mohon maaf ini jadi nyolong promo soalnya sebenarnya banyak namanya di sini teman-teman, ikannya keren-keren semua. Kalau teman-teman di sini keren-keren semua. Cuman kalau untuk saya pribadi biasanya nemenin teman-teman live. Untuk live jualan lelang ikan gitu. Menghasilkan juga ya. Oke, terima kasih Bang. Sama-sama, thank you. Kita mau lihat ikan yang keren-keren lagi ya. Lanjut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar Bang Berli? Alhamdulillah sehat. Iya, rame banget ya malam ini di Orion Skybar Zoom Hotel. Oke, cukup ramai juga sih ya. Rame banget ini, semua ada peserta, juga ada pengunjung yang mau lihat kompetisi cupang ya. Iya. Malam ini. Ini hari Sabtu. Hari? Sabtu tanggal 5. Kan baru gajian juga. Apa sih? Bang, ini sebenarnya apa sih tujuannya mau ngadain kompetisi ini? Jadi gini, tujuan utamanya seperti yang tadi dibicarakan juga dengan teman-teman yang lain, bahwa tujuan kita ini aja mempersatukan satu komunitas yang namanya cupang. Karena kita juga pengen mengenalkan cupang-cupang yang cupang-cupang terbaru yang ada di Indonesia, terutama di Samarinda. Jadi tujuannya juga cuma untuk mempererat tali silaturahmi aja sih. Iya, ini kan kalau boleh dibilang cupang ini kayak baru lagi menetas gitu Bang, setelah kemarin sekian lama kayak mati suri gitu. Sebenarnya kita cukup berterima kasih juga dengan pandemi. Jadi pandemi ini melahirkan banyak-banyak entrepreneur yang baru. Salah satunya adalah cupang. Jadi cupang ini emang udah lama terkenal, tapi kita yang boomingnya itu di 2020 ini gitu. Jadi karena juga cupang yang sekarang tuh beda dengan cupang-cupang zaman dulu. Kalau yang sekarang ini cupangnya tuh variatif. Mungkin bisa dilihat yang seperti tadi kan, warna-warnanya juga beda-beda banget dengan yang sekarang. Warna-warna sekarang lebih ciamik, lebih modern lah, lebih asik aja. Jadi tuh ini sekarang udah ada komunitas ya Bang? Ya. Kita ini sebenarnya apa ya, mau dibilang komunitas, nggak bilang komunitas juga nggak. Kita sebenarnya gini, pecinta cupang ini punya silaturahmi yang luar biasa gitu. Jadi punya persaudaraan, walaupun kita nggak kenal satu sama lain, kita cuma kenal dengan nama IG-nya aja, itu udah jadi saudara. Di cupang itu seperti itu. Akankah nantinya dibentuk komunitas? Ya pasti. Tujuannya nanti akan ke arah sana dari kompetisi ini? Ya seperti itulah kurang lebih. Karena kompetisi ini juga kan diadakan bukan cuma untuk ini yang pertama gitu loh. Karena nanti ada batch kedua, batch ketiga dan lain sebagainya. Mungkin nanti batch keduanya kita akan bikin ada tidak jauh juga di Samarinda. Batch kedua, ketiga itu kita ada di Samarinda juga. Mungkin keempat dan kelimanya kita ada di Balikpapan dan mungkin juga di Tenggarong dan lain sebagainya. Nah, Bang, ini kan Zoom Hotel, Orion Sky Bar. Ini biasanya orang-orang datang ke sini untuk have fun, nyanyi gitu, atau menikmati live musicnya misalnya, atau kongko-kongko di area ini gitu. Ini kenapa Zoom Hotel itu mau support acara kompetisi semacam kayak kompetisi cupang ini? Karena gini, kalau kita kan bagi pecinta cupang ya, bagi pecinta cupang itu kita tuh menghargai alam, ciptaan alam juga gitu. Jadi kita tidak kalau misalnya kalau seperti biasanya kan kita tamu-tamu biasa aja gitu. Jadi saya pengen supaya tamu-tamu ini juga kenal dengan yang namanya cupang itu seperti apa gitu. Karena saya dari SD mau ngecinta dengan cupang. Iya. Nah, kalau Abang sendiri tuh punya koleksi berapa cupang? Berapa ribu kali? Ada banyak, jadi saya banyak. Kayaknya bikin ternak. Iya, saya ternak juga. Iya. Udah berapa lama sih Bang? Kalau saya sebenarnya kalau tahu cupang itu dari SD, tapi saya bermain cupang lagi di sini baru jalan 6 bulanan lah. Di Samarinda sendiri. Abang secara kan dari luar ya. Iya. Selaku GM dari Zoom Hotel, terus juga ini pelopor untuk mengumpulkan teman-teman dari berbagai kota yang ada di Kalimantan Timur ini ya, untuk sama-sama gabung di sini memamerkan cupangnya. Dan pastinya ini ada sesuatu hal yang kedepannya, terus agenda-agenda yang terdepan lagi setelah mengumpulkan mereka ini apa Bang? Ya karena gini, pertama bisnis cupang ini ada entrepreneur ya. Dia ada sisi ekonomisnya gitu loh. Harga cupang sekarang kan luar biasa kan? Ya harga cupang sekarang mahal. Jadi kita selain dapat pendapatan dari gaji, kita juga bisa bikin pendapatan sendiri dari ikan cupang itu gitu. Jadi agendanya utamanya adalah mempererat silaturahmi aja sih.
untuk agenda kedepannya setelah ini, yang mau menggarap yang kedua lagi? Program ke depan lagi kita tuh mau dalam waktu dekat ini, mungkin bulan ini juga. Bulan ini? Tapi bulan ini juga ya? Bulan ini juga. Di mana Bang? Waktunya, tempatnya sih belum fix ya, tapi kalau ini tinggal difikskan lagi, udah 70% sih. Jadi itu ada di City Centrum di Mercury Ibis. Jadi intinya sudah mau dilaksanakan yang kedua dan yang ketiga malahan ya. Jadi yang rencananya untuk yang kedua itu kita di City Centrum, ketiganya itu kita di Mahakam Lampion Garden. Oh, sudah direncanakan sedemikian rupa 1, 2, dan 3 ini ya Bang ya. Oke, baik, mudah-mudahan nanti lancar ya Bang. Di sana 2, 3 dan agenda malam ini juga bisa berjalan dengan lancar, dapat juara-juara. Kalau boleh tahu Bang, bocoran dong hadiahnya apa sih? Sebenarnya kan karena kita di sini adalah silaturahmi dan persahabatan. Mereka teman-teman di sini itu tidak mengejar hadiah. Jadi kita acara di sini sebenarnya adalah pameran dan kumpul-kumpul aja. Tapi ada lucu-lucuannya itu kita kasih hadiah. Jadi bentuknya adalah kayak plakat dan lain sebagainya. Tidak ada yang namanya hadiah berbentuk rupiah gitu. Tapi ada piagam dan lain sebagainya aja. Oke, baik Bang, thank you. Sukses acaranya. Assalamualaikum. Oke, PPL Mania, tadi kita udah ngobrol-ngobrol bareng sama ketua panitia tadi ya, yang nggak mau disebut ketua, terus juga sama GM dari Hotel Zoom. Terus sekarang kita bakal ngobrol sama peserta yang ikut di kontes cupang malam hari ini. Oke, sekarang kita udah ketemu korbannya nih. Namanya siapa Mas? Faisal. Oh, Faisal. Mas Faisal di malam hari ini ikut kontes cupang udah ngikutin berapa ikan nih di malam hari ini? Malam ini 2 aja Mas. 2 aja. Itu tipenya apa itu Mas? Multicolor. Multicolor. Perbedaannya sama yang lain itu dari segi apanya Mas? Ekornya kah atau warnanya? Warna, dari kelas warnanya dia. Warnanya lebih dari 3 dia. Ada warna apa aja tuh Mas? Macam-macam dia, pokoknya yang penting warna lebih dari 3, 4 warna itu sudah termasuk jenis multi. Terus yang satunya tadi apa lagi? Satunya multi juga gitu, tapi cuma ekornya dia lebih lebar, masuk ke jenis half moon. Oke. Mas, ini aku kan sebagai orang awam, pengen melihara cupang gitu ya. Kira-kira perawatannya itu ribet nggak sih? Kayak biasanya kan di kolam ikan itu harus ada filternya kah? Harus ada apanya kah gitu? Oh enggak, kalau ikan cupang tuh beda dia dari yang lain tuh Mas. Masalahnya ikan cupang ini nggak usah pakai filter apa segala, cukup air. Biasanya air endapan atau aqua gitu bisa sudah pakai buat ngerawat ikan gitu aja. Jadi kalau pakai air ledeng yang PDAM ini bisa Mas ya? Bisa, tapi bahaya. Biasanya diendapi dulu 1 malam, 1 hari 1 malam gitu. Baru bisa dipakai buat ikan itu. Karena dia kadar apa? Kalau PDAM itu kan kadar kapurnya apa segala masih tinggi kan. Jadi harus diendapkan dulu di bawah, baru dia pakai air kayak air mineral gitu, minuman aja lah. Air galon aja enggak masalah. Oke, berarti ada campurannya antara air PDAM sama air kayak air yang udah masak gitu ya? Ya, air masak lebih bagus buat kali ikan gitu aja. Nah, saya dengar kalau pakai daun ketapang itu bisa Mas ya? Kalau daun ketapang tuh dia bisa. Itu cuma buat perawatan aja sih Mas. Kalau ikan sehat, kalau saya bilang nggak perlu pakai daun ketapang itu. Apa itu dari ikan muda aja supaya cepat mutasi perubahan warna itu aja. Terus kalau untuk makannya sendiri gimana itu Mas? Apakah jentik atau ada kayak makanan lain gitu? Kayak ikan mas koki kan ada makanan itu? Oh iya. Kalau makanan ada makan hidup, ada makan biasa. Misalnya kita kan sibuk kerja apa segala, dia biasanya pakai makanan pelet-pelet gitu aja, nggak masalah. Oke, peletnya itu biasanya beli di toko atau bikin sendiri Mas? Banyak tuh Mas, ada setiap toko ikan jual pelet ikan itu pasti. Jadi mudah didapatkan. Nah, kalau masa pemeliharaan dari ikan cupang ini, dia itu bisa tahan berapa tahun sih Mas? Kalau aku paling mentok tuh 3 tahun kayaknya bisa. Tergantung perawatan aja sih. Perawatan. Kalau bagus gimana gitu aja. Oke. Nah, Mas ini kan sebagai penjual ikan cupang ya? Iya. Cara breedingnya itu gampang atau susah Mas? Kalau breeding tuh semua orang pasti bisa Mas. Cuma satu, mempertahankan anaknya itu aja. Oh iya. Itu yang agak susah. Kalau breeding semua orang pasti bisa. Oke. Nah, tipsnya nih untuk mempertahankan anaknya itu gimana itu Mas? Biar nggak gampang mati lah, biar bisa tumbuh dewasa gitu. Kalau tips itu tuh tergantung, jangan terlalu aja sih. Dibuka tutup tempatnya biasanya. Dibiarkan, rajin kasih pakan hidup biasanya Mas. Jadi harus kita beli juga ke penjual-penjual pakan yang hidup-hidup itu.
Terus harapannya buat adanya kontes-kontes ataupun kumpul-kumpul komunitas kayak gini apa Mas? Kita memperkenalkan ikan ini aja Om. Jadi buat orang-orang awam, ikan cupang sekarang beda sama ikan zaman dulu. Yang kita SD dulu kan, sekarang macam-macam sudah, warna, jenis, tipe-tipenya macam-macam. Gitu aja. Oke, kalau gitu terima kasih Mas ya atas waktunya, dan semoga aja ikannya nanti bisa dilirik ke orang kali ya. Kira-kira Mas, harga ikan yang Mas pajang ini berapa itu Mas? Kalau di sini, kalau saya lihat ikan saya, ikan orang ini di atas 100 di atas 100 ribuan semua. Pasti ada, mungkin ada yang berjuta-juta di sini. Oh iya. Saya lihat sih ikannya cantik semua ya. Ya udah kalau gitu terima kasih Mas ya. Gimana PPL Mania? Seru kan acaranya? Ikan cupangnya juga cantik kan? Nah, semoga aja kita bisa ngambil sedikit ilmu dari kontes cupang ini. Bukan hanya sekedar ikut-ikutan atau hobi musiman aja, tapi terus membudidayakan aneka ragam ikan cupang dan syukur-syukur bisa menjadi sumber penghasilan serta ajang silaturahmi. Terima kasih untuk semua peserta yang udah pada ikutan, dan juga terima kasih untuk panitia serta yang punya venue yang keren banget, Zoom Hotel Mula Warman, Samarinda. Panjang umur percupangan Samarinda. Terima kasih sudah mendengarkan podcast Pemuda Lajang. Sampai jumpa di episode berikutnya. Podcast Pemuda Lajang.